Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah sudah nyampe lagi di weekend. Baik, kita hari ini akan melanjutkan topik obrolan kita dan mungkin nanti sampai materi besok kita akan tuntaskan ya beberapa bagian awal untuk tahapan pemrogramannya kita. Jadi nanti setelah besok insya Allah mulai ada kegiatan mengerjakan tugas gitu ya untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita, mengukur juga sejauh mana saya sudah menyampaikan materi dan Anda menangkap materi yang sudah saya sampaikan untuk evaluasi nanti di step berikutnya. Baik, nah sejujurnya memang kalau dilihat dari aspek materi yang dibahas, ini memang bukan kajian materi tingkat awal sebetulnya, sehingga basic-basic programming seperti di OOP itu tidak terlalu lagi kita bahas dalam ya. Nah, karena itulah memang di sini saya harus hati-hati melihat ke belakang ke rekan-rekan maksudnya. Karena kalau kita dalam rombongan belajar kan yang di depan ini harus bisa mengendalikan, memantau, melihat kondisi di belakang kan ya. Kalau terlalu jauh ya sayang juga kan ya. Nanti tidak optimal. Kalaupun tahu belakang juga sayang juga yang udah di depan gitu kan ya. Sehingga kita coba ambil titik yang seimbang antara belakang sama depan. Gitu ya. Nah, termasuk hari ini adalah bahasan materi yang memang dari awal kita coba gagas di dalam training Android ini ya. Di mana poin awal waktu kita membahas tentang perencanaan materi kita akan membahas tentang pemanfaatan Firebase cloud repository untuk mensupport jalannya si aplikasi kita. Nah, karena itu di hari ini kita akan coba perkenalkan awalan untuk bisa menghubungkan project Android-nya kita dengan Firebase itu sendiri. Nah, karena itu kita akan awali pengenalan kita dengan apa sih Firebase gitu kan ya, dan kenapa kok saya nge-share ini gitu kan ya. Nanti kita akan coba lihat di sini semua ya. Nah, ini kurang lebih apa yang akan kita bahas di hari ini. Nah, karena nanti setelah kita menjalankan prosedur aktivasi dan koneksi dari aplikasi kita ke Firebase, nanti akan ada waktu tunggu untuk melihat hasilnya, buahnya sekitar 24 jam. Karena itu cocok lah ya. Kalau hari ini kita aktifkan, besok insya Allah sudah bisa kita analisa ya hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Karena itu mari kita mulai saja bahasan kita. Kita akan awali dengan pembahasan tentang what is Firebase ya. Oke. Firebase itu sendiri adalah sebuah solusi, sebuah platform ya, sebuah platform cloud development platform yang kemudian yaitu platform untuk pengembangan sistem aplikasi dengan fitur-fitur yang sudah sangat lengkap dan berada di cloud-nya si Firebase yang kemudian nempel ke Google betulnya. Dan kalau kita coba analisa nanti pemanfaatan Firebase ini sangat banyak sekali. Jadi untuk satu buah project yang kemudian terdefinisi di Firebase memungkinkan bagi kita untuk melakukan analisa data, analisa event, melakukan komunikasi atau chat real time karena dia punya real time database, fungsi autentikasi bisa kita juga sentralisasi di Firebase dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa dieksplor. Dan kalau kita lihat kenapa hal ini dimunculkan sebetulnya lebih menjual servis. Mereka menjual servis kepada para pemilik usaha yang kondisi pendanaannya tidak secanggih atau sebesar kelas-kelas perusahaan raksasa. Sehingga untuk menyiapkan platform teknologi yang membantu proses marketing, proses analisa user, customer, dan sebagainya, itu terlampau mahal untuk kemudian mereka siapkan. Jadi, mereka atau Firebase mencoba menghilangkan beban tersebut, menghilangkan
permasalahan di sisi biaya itu dengan menyediakan sebuah layanan. Nah, layanan ini luar biasa, sangat membantu, yang nanti akan dipakai misalkan salah satunya untuk pemilik toko online gitu kan ya, untuk e-commerce, di mana si pemilik itu nanti bisa melakukan analisa tentang aktivitas customer, ya kan ya, based on kliknya dia di titik-titik metrik-metrik yang sudah kita definisikan di dalam aplikasi. Contoh misalkan kita punya satu halaman di dalam si aplikasi kita misalkan di sini kita punya gallery ya. Ini ada item produknya gitu kan ya, kita munculkan. Ini produk 1, produk 2 kan biasanya gitu ya kalau di aplikasi-aplikasi toko online kan ya. Nah, ada keterangan, ada harga, ada diskon dan sebagainya gitu ya. Maka dengan adanya interkoneksi kita dengan Firebase, yang andai kata saya kemudian ingin mencoba merecord gitu kan ya, aktivitasnya si customer gitu kan terhadap si halaman tersebut untuk mengetahui produk mana nih yang sering ditinjau, di preview, dilihat gitu kan ya. Nah, itu kemudian mungkin saya hapus dulu ya. Kata Firebase saya hapus. Jadi saya punya back-end di sini, back-end system. Back-end system ya, apapun itu nanti bentuknya, yang bertugas untuk record event-event tersebut. Jadi ini Android, di sini mana ini tentu customer yang pegang ya. Nah, jika kemudian saya ingin memiliki skenario seperti yang tadi saya sebutkan, saya pengen memantau gitu kan ya, pengen memantau aktivitas daripada si user tersebut di dalam halaman ini aja misalkan ya, maka kalau saya mengandalkan penyimpanan data di sini sebagai solusinya di lokalnya Android, nggak mungkin kan ya, itu sudah menjadi kepemilikan si yang install kan ya. Kalau kemudian kita meminta dia setiap periodik ngirimin data lognya gitu, itu kadang jadi bermasalah. Makanya kita sering menemukan ada aplikasi-aplikasi Android berbahaya karena dia melakukan membuka backdoor gitu kan ya, untuk ngirimin log dan sebagainya. Nah, itu ternyata jadi masalah gitu ya kalau kita bikin sendiri. Karena server yang kita jadikan tempat atau backend system yang kita jadikan tempat tidak bersifat untrusted. Oke. Kalau Firebase ini yang kita akan pakai jelas dia trusted kan ya, sejauh kita melihat saat ini. Nah, karena idenya adalah saya pengen data log atau event, klik event yang ada di dalam si halaman ini bisa terkirimkan ke backend system, maka jelas harus ada protokol kan di sini yang kemudian menanggulanginya kan gitu ya, paham kan? Nah, kalau kita lagi ngomongin pahit-pahitan membuat sistem untuk bikin log event ya, protokol log event ya. Jadi ketika ngeklik ada log yang muncul dan lognya itu bukan disimpan di lokal handphonenya tapi dikirimkan ke backend system. Ambil kata kita menyiapkannya itu di PHP ya, kita bikin web API tersendiri, dihostingkan, kemudian kita jadikan semua user yang menginstall aplikasi ini setiap ngeklik satu item produk ngirimin sebuah data ke API kita di backend system ini. Oke. Tentu pas masuk ke backend system ini dia akan tersimpan di database kan ya. Sehingga Anda jelas tidak bisa langsung secara mudah mengekstrak, mengolah dan menyajikannya dalam bentuk dashboard. Karena ujung-ujungnya pasti dashboard kalau udah gini untuk melihat activity itu sendiri. Nanti kita ketahuan produk satu diklik berapa kali hari ini, di-hit berapa kali hari ini oleh berapa user, gitu kan ya. Itu kan susah kan. Nah, maka itulah ini dia bisnisnya si Firebase. Jadi dia melihat bahwa analisa yang seperti itu, kegiatan-kegiatan semacam itu tuh menjadi rutinitas di era kekinian, di era digital 4.0 atau nanti di 5.0, yaitu bahwa semua kegiatan daripada user di dalam platform digital itu harus bisa kita
kita pantau. Kita pantau itu dalam artinya gini, kita tahu aktivitas mereka, behavior-nya mereka yang dijadikan sebagai analisa, dasar analisa untuk strategi marketing. Mungkin gini biar gampangnya. Bayangkan Anda punya sebuah toko gitu ya. Toko baju yang kemudian kanan kiri Anda juga toko baju semua kayak di Tanah Abang misalkan ya, atau di manalah ya, di Pasar Baru kayak di mana kayak ya. Yang Anda tentu tahu di area tersebut yang buka toko untuk item produknya baju itu bukan Anda sendiri kan ya. Sehingga bayangkan tingkat kompetisi Anda untuk bisa memanggil customer tentu cukup tinggi. Memang rezeki mah nggak akan ketuker gitu istilahnya ya, tapi kan kita perlu ikhtiar. Bagaimana cara memberikan unsur atraktif di dalam toko kita sehingga orang itu bisa tertarik masuk ke toko kita, ya kan? Jadi dengan sendirinya secara natural pemilik toko akan melakukan analisa apa ya, nah, behaviornya gimana ya. Makanya kemudian kalau Anda perhatikan orang-orang yang memang serius di situ, dari mulai milih tempat saja dia diawali dengan analisa. Oke, makanya yang namanya posisi toko di bagian hook, di bagian pojokan, dekat eskalator, dekat lift gitu kan ya, itu cenderung harganya lebih tinggi. Ya, gitu kan ya. Karena memang orang-orang itu sudah menganalisa, kalau orang mau dapetin posisi yang cakep di situ ya kau harus bayar tinggi. Karena apa? Potensi orang untuk lalu lalang di daerah situ untuk nge-view saja itu sudah luar biasa terjamin, ya kan ya? Ya orang gimana naik eskalator, mendarat dari eskalator gitu kan ya, langsung nengok ada toko, tokonya toko kita ya paling enggak kita udah dilihat dulu. Kita udah menang 1 poin. Ketimbang orang yang berada di pojokan yang pojokan banget yang jauh daripada akses customer kan ya. Kemudian setelah itu si pemilik toko juga nggak tinggal diam. Berikutnya dia akan pajang barang-barangnya kan ya. Nah, barang-barang yang cakep dia taruh di depan, ya kan? Jadi nggak sembarangan. Barang-barang itu disimpan dengan begitu aja. Tentu dianalisa, ya kan ya? Yang menarik ditaruh di mana. Nah, barang mana yang ditaruh di depan tentu adalah yang sudah dianalisa oleh dia, banyak dicari oleh orang, banyak kemudian ditanyain oleh orang, maka dia taruh di depan. Jadi kalau masanya nih lah, kalau kita ngomongin baju anak-anak, masanya lagi filmnya lagi main sekarang adalah Transformer, maka naikin Transformer. Tapi ketika Tayo yang muncul, yang dimunculin nggak Transformer tentu, dia akan pikir oh iya saya naikin yang si Tayo gitu kan ya, karena anak-anak lagi nyari itu. Tasnya tas Tayo gitu kan ya, mainan Tayo dari depan. Bahkan ada sistem bundling, beli baju dapat mainan Tayo, beli tas dapat sepatu Tayo misalkan ya. Dia bundling seperti itu ada strategi-strategi marketing. Jadi apa yang saya bicarakan ini kita akan konversikan semua aktivitas itu menggunakan platform digital. Nah, platform digital yang kemudian ada saat ini kita bisa manfaatkan, yaitu salah satunya Firebase. Ada juga yang namanya pakai Salesforce dan sebagainya ya. Nah, kita akan gunakan salah satu ini aja dulu ya, seperti itu. Nah, namun memang untuk bisa mendapatkan fasilitas itu tidak serta merta kita dengan mudahnya bisa kemudian menghubungkan sistem itu sendiri. Ya kan ya, jadi kalau back end system yang kita pilih ini akhirnya adalah Firebase gitu ya, tentu ada syarat dan ketentuan. Ya anggaplah Anda punya rumah gitu kan ya, Anda mau memanfaatkan fasilitas umum di rumah itu, ya kan ya, misalkan ada kocoran air yang orang siapapun boleh ngambil, tentu kan ada protokolnya kan ya. Walaupun judulnya monggo silakan ambil, ya tentu Anda akan kulunun dulu kan ya. Anda akan punten-puntenan dulu kepada yang punya rumah toh, ya kan. Pak, Bu, punten saya mungkin per hari ini izin ngambil air sekian ember setiap pagi untuk kebutuhan dagang saya, ya toh? Nah, kan enak tuh. Nah, artinya ada protokol di situ. Ada ketentuan yang harus diikuti. Maka itulah kita pagi ini akan melihat apa sih ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam aplikasi Android kita jika ingin terhubung ke sisi Firebase ya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa catatan yang itu akan menjadi checklistnya kita. Sebentar ya. Baik, ini dia kurang lebih catatannya.
Sebetulnya tidak begitu sulit karena sudah dibantu oleh Android Studio. Jadi Android Studio sudah menyediakan fasilitas untuk membantu kita menghubungkan ke Firebase menggunakan Firebase Assistant. Nanti kita akan pakai itu. Namun pada intinya walaupun sudah dibantu disiapin, ada hal-hal yang nggak bisa dia lakukan, yaitu nyiapin akun di Firebase ya Anda lakukan sendiri kan ya. Anda nanti buatkan akun di Firebase dengan menggunakan Gmail registrasinya. Cukup mudah, sangat mudah sekali. Jadi Anda silakan menggunakannya. Jadi kalau kemudian Anda nanti sudah membuatkan akun Firebase itu, Anda akan berinteraksi dengan Firebase melalui Firebase Console, ya kan ya. Nah ini kita klik, nanti Anda searching aja di Google ada Firebase Console. Jika Anda belum login, Anda akan diminta untuk login dulu. Ini saya sudah login menggunakan akun saya seperti biasa. Dan kemudian ketika masuk ke Firebase Console, tampilannya tuh kayak gini. Jujur di awal itu kosongan, nggak ada beginian ya. Dan jujur juga saya ragu ini tuh udah bener nggak ya tahapannya, karena nggak ada apapun gitu kan ya. Nah, ternyata ini baru etalasenya saja. Baru listing project Firebase yang kita coba bisa buat. Ya, artinya di sini kita bisa melihat etalase atau bisa melihat repository kita lah. Kalau kita di GitLab, di GitHub itu kita punya repository projectnya kita. Nah, kita nanti akan masuk misalkan ke salah satu yang nanti kita akan buatkan yang suka-suka. Ini yang startup yang starting point-nya demo suka-suka. Nah, ketika diklik, waduh luar biasa ternyata. Pas saya ngelihat halaman ini, ya, pas saya lihat halaman ini, saya kaget. Wah, ini kalau udah begini, kecanggihannya, tampilannya udah sangat profesional kayak gini, ini tentu bukan sebuah platform biasa. Nah, saya pikir gitu, ya kan ya? Udah bukan platform biasa. Artinya ada knowledge di balik ini semua, gitu kan ya? Ada knowledge di balik ini semua yang harus dipelajari dan tidak bisa sebentar dua bentar. Butuh proses untuk mempelajarinya. Namun saya juga yakin bahwa kalau saja saya bisa membuat entry point connecting antara project saya dengan ini, itu aja udah satu buah pencapaian tersendiri, gitu kan ya. Paham ya? Nah, maka itulah kita akan lihat di sini bagaimanakah mekanisme untuk bisa memanfaatkan si Firebase ini melalui project suka-sukanya kita. Ya, bukan yang ini. Ini demo suka-suka. Baik ya. Paham kan? Luar biasa kan? Jadi udah serius sekali. Artinya secara presentasi pun untuk teman-teman di level yang UKM yang tidak perlu identitinya mereka tuh muncul gitu di sini, ikonnya perlu muncul. Yang penting dia punya data bisa analisa, ini saya rasa udah sangat bisa jadikan solusi untuk analisa datanya mereka ya untuk memaintain aplikasi-aplikasi mereka. Dan tidak hanya untuk Android, bisa untuk iOS, bisa untuk PHP, main di Node.js, lengkap sekali. Semuanya ada ya. Oke, nah itu untuk sesi pembuka. Saya tidak akan lama-lama biar teman-teman yang mau melihat previewnya saja ini sudah bisa dapat insight untuk tertarik masuk ke tahapan berikutnya. Saya akan tutup sesi ini. Ya, kita akan mulai masuk ke tahapan teknis setelah sesi ini kita tutup ya. Jadi stay tune di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Ditutup dulu ya.